Keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Tawangmangu dan dari wilayah ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Dalam serial mengenai menjadi seorang suami, nah inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Bapak Himawan, yaitu direktur dari Family First Indonesia. Ada 4 tips dari beliau. Yang pertama, mendahulukan kepentingan istri. Nah, kalau kita egois ya, semuanya kepentingan kita, terus wanita memang penolong, tapi kalau dia tidak diutamakan, dia akan jengkel, merasa nggak dihargai, lalu tidak berperan dengan baik. Jadi dahulukan kepentingannya. Misalnya ada sebuah acara yang berbentrokan. Nah, kalau memang kita bisa menggeser ya, atau paling tidak jika mau berbuat sesuatu, keputusan sesuatu, kita bertanya kepada dia dulu, ada acara lain nggak? Itu namanya termasuk mengutamakan kepentingannya. Yang kedua adalah peka dengan kondisi emosional istri. Istri itu makhluk emosi, makhluk perasaan ya. Saya rasa. Nah, maka kita harus peka dengan kondisinya. Kalau kita nggak peka ya, dia lagi nggak mood, kita ngajak membahas hal yang penting ya, bisa-bisa dia udah emosi dulu. Karena itu seorang suami harus belajar untuk peka dengan kondisi emosi istri. Nah, tips yang ketiga, fokuslah kepadanya saat berkomunikasi. Ya, memang zaman ini zaman gadget, zaman milenial, di mana kita pegang gadget dan di dalamnya terlalu banyak hal yang menarik. Ya, ada WhatsApp yang mungkin kita pengen baca, ada Instagram, ada belum lagi berita-berita yang dengan begitu mudahnya ada dalam gadget, sehingga kita ini kayaknya nggak bisa lepas. Nah, tapi ketika Anda nggak bisa lepas dengan gadget saat berkomunikasi dengan istri, bisa marah dia ya, dia merasa nggak ada harga, nggak diutamakan, nggak diprioritaskan. Tapi gimana kalau emang benar banyak hal yang penting dalam gadget? Nah, maka supaya kita bisa berkomunikasi dan fokus kepadanya, taruh gadgetnya melihat dia. Maka kalau Anda memang betul-betul lagi sibuk, banyak hal yang penting yang sedang harus dijawab saat ini. Nah, maka Anda bilang, maaf ya, nanti kita kalau misalnya bicara jam segini ya, atau nanti sore ya, nanti malam ya, 15 menit lagi ya. Jadi Anda minta waktu untuk membereskan hal-hal yang memang segera harus dijawab gitu ya, harus diresponi. Nah, setelah itu maka bisa fokus. Karena kalau Anda nggak fokus kepadanya, dalam arti nyambi gitu ya, itu merusak relasi. Ini hal yang nggak mudah. Saya pun berkali-kali salah dalam hal ini, tapi saya mengucap syukur bahwa selalu ada orang-orang yang mengingatkan saya mengenai pentingnya hal ini. Nah, termasuk dari Pak Himawan dengan artikelnya. Dan hari ini saya sampaikan ulang kepada saudara, kepada Anda, para laki-laki, para suami. Saya pun belajar untuk memberikan fokus kepada istri saat berbicara kepadanya. Tips yang keempat yaitu menghargai pendapat istri. Loh, kok harus dihargai? Dia kan penolong, ya suami kepala, istri penolong. Tapi kedudukannya sepadan. Nah, kalau kita paham mengenai sepadan, kita bisa menghormati pendapat istri. Suami kepala, istri penolong, kesepadanan itu seperti dua orang yang kongsian ya, sahamnya sama 50%. Satunya komisaris, satunya direktur. Nah, beda fungsi, beda tugas, tapi karena sahamnya sama, itu akan saling menghargai. Demikian juga pernikahan. Dan kita akan mampu melakukan semua 4 tips ini dengan baik kalau kita mengerti firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Efesus pasal 5 itu memang mengajarkan mengenai pernikahan. Nah, ayat 21-nya, hendaklah engkau saling merendahkan dirimu satu dengan yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, kalau kita bisa merendahkan diri satu dengan yang lain, merendahkan diri karena paham kesepadanan, merendahkan diri karena kita takut akan Tuhan atau cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, cinta firman-Nya, karena firman itu Tuhan. Kita cinta nilai-nilai firman Tuhan yang mengajarkan mengenai hal ini, tentu kita akan bisa menjadikan istri kita bahagia. Inilah tips bagaimana menjadikan istri yang bahagia dalam serial pelajaran mengenai menjadi seorang suami. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Tawangmangu untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa. Keluarga Indonesia bahagia.